Selamat datang di Info 45, sumber informasi terkini dan terpercaya. Di episode kali ini, sahabat, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu wajah pendidikan di era Presiden Joko Widodo. Kita tahu Presiden Joko Widodo sudah lengser, sekarang digantikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun tentu masih sangat relevan untuk mengkaji bagaimana wajah pendidikan di era Presiden Joko Widodo dan gambaran estafeta nanti ke Presiden Prabowo itu seperti apa. Sejak awal kepemimpinan, Presiden Joko Widodo telah memberikan perhatian besar terhadap sektor pendidikan sebagai pondasi pembangunan bangsa. Dari reformasi kurikulum, peningkatan akses pendidikan hingga program Merdeka Belajar. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global. Bahwa pendidikan itu aspek pentingnya adalah bagaimana insan-insan warga itu bisa beradaptasi, bisa menjawab tentang tantangan-tantangan global, tantangan kekinian. Namun seperti halnya kebijakan besar, bahwa pemerintahan Jokowi juga memberikan perhatian besar terhadap pendidikan, ada berbagai tantangan yang muncul di lapangan. Nah, bagaimana sebenarnya kondisi pendidikan kita saat ini? Apa saja capaian dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan visi besar Jokowi, dan bagaimana hasilnya kondisi pendidikan sampai era masa jabatan Presiden Jokowi. Mari kita simak pembahasannya lengkap di Info 45. Nah, untuk memahami wajah pendidikan di suatu negara, khususnya di era Jokowi, kita perlu melihat sejumlah indikator. Indikator yang sering digunakan untuk melihat mutu pendidikan. Maka untuk menilai satu pendidikan itu baik, maka kita lihat dari indikator untuk melihat mutu pendidikan, bagaimana mutu pendidikannya. Nah, ada beberapa indikator. Yang pertama tentang akses pendidikan. Nah, mutu pendidikan seringkali diukur dari seberapa banyak penduduk yang memiliki akses ke pendidikan, dari tingkat dasar hingga ke tingkat yang tinggi. Nah, di sektor ini kebijakan seperti KIP, Kartu Indonesia Pintar, ya, yang bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat tetap bersekolah. Salah satu kebijakan unggulan dari Presiden Joko Widodo yaitu KIP, dan alhamdulillah kita ketahui banyak orang-orang yang mendapatkan KIP, ya. Nanti kita lihat data-data akhirnya, ya. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga program pengatasan wilayah 3T. Jadi ada program pengatasan wilayah 3T, ya, yang terdepan, terluar, dan tertinggal, ya. Kalau kita ingat bahwa pembangunan Indonesia di era Joko Widodo kan bukan lagi Jawa sentris katanya, tapi bagaimana pembangunan itu Indonesia sentris, dan dimulai dari yang 3T tadi, terdepan, terluar, dan tertinggal. Salah satu hal yang digaungkan oleh Jokowi. Nah, tadi satu akses, ya. Jadi bagaimana aksesnya, nanti kita lihat datanya. Yang kedua, saya coba runtutan dulu indikatornya. Yang kedua adalah kualitas tenaga pendidik. Nah, bagaimana kualitas tenaga pendidiknya? Guru yang kompeten dan terlatih adalah salah satu kunci dari pendidikan berkualitas tentu.
karena guru itu ujung tombak dari pendidikan itu sendiri. Ya, mutu pendidikan sangat bergantung pada kualitas guru. Karena apapun faktor-faktor lain, kalau gurunya tidak berkualitas ya akan susah. Tapi tentu untuk menghadirkan guru yang berkualitas ada syarat-syaratnya juga. Dan salah satu syarat yang harus yang muncul itu harus guru juga harus terpenuhi standar-standarnya. Hari ini kita masih banyak melihat bahwa guru ya kurang dihargai, masih banyak yang gajinya ya tidak mencukupi lah, hingga akhirnya guru disibukkan dengan kerjaan-kerjaan lain selain mengajar. Dan efek dari kesibukan itu tentu udah berhadapan dengan kualitas pendidikan itu sendiri. Nah, bagaimana kondisi itu di masa Presiden Jokowi? Nanti kita lihat ya. Yang ketiga itu selain tadi akses dan kualitas pendidik, ada infrastruktur pendidikan. Bagaimana infrastruktur pendidikan di Indonesia itu sendiri. Keempat, tentang kurikulum yang relevan. Nah, ini yang sering jadi problematika. Karena di Indonesia sampai kepada kemarin Presiden Jokowi ada bahasa ganti menteri atau ganti pemerintahan, ganti kurikulum, yang akhirnya kalau kita setiap 5 tahun sekali itu berpikirnya bukan bagaimana cara mencerdaskan bangsa, tapi bagaimana cara mengakali kurikulum. Ya, mau tak mau guru itu disibukkan dengan cara memahami kurikulum, bukan lagi cara memahami cara mencerdaskan anak bangsa. Yang kelima, selain kurikulum, adalah bagaimana output dari pendidikan itu sendiri. Ya, sering capaian prestasi siswa Indonesia dalam berbagai tes internasional seperti program for International Student Assessment bisa jadi satu tolak ukur indikator bagaimana kondisi prestasi dan standar kualitas siswa kita. Terus yang terakhir adalah pendidikan vokasi, bahwa pendidikan itu hadir untuk menyiapkan siswa supaya bisa menjawab tantangan zaman. Dan alternatif yang kita dapatkan yang ada hari ini adalah pendidikan vokasi, karena pendidikan vokasi itu lebih praktis, berhadapan dengan dunia kerja langsung, jadi tahapannya ya. Pendidikan vokasi, bagaimana pendidikan vokasi di kita. Oke, itu hal-hal yang penting ya, yang tadi yang akses. Yang pertama akses, kedua adalah tentang kualitas guru, ketiga infrastruktur, keempat tentang kurikulum, kelima tentang prestasi siswa, dan keenam tentang vokasi. Selanjutnya bagaimana sih akses pendidikan? Ya, untuk menakar tentang prestasi pendidikan di era Jokowi, tentu kita harus melihat sebelumnya seperti apa. Ya, sebelum pemerintahan Jokowi tentu ada ada di zaman era Susilo Bambang Yudhoyono yang sering kita kenal dengan SBY. Di zaman SBY, di era pemerintahan SBY, pemerintah itu yang tentang akses pendidikan lebih fokus kepada peningkatan akses pendidikan melalui program wajib belajar 9 tahun. Di masa SBY itu gencar sekali tentang wajib belajar 9 tahun, yang sebelumnya 6 tahun. Naik ke wajib belajar 9 tahun. Dan di akhir-akhir kita juga mendengar wajib belajar 12 tahun ya.
Nah, kebijakan untuk supaya akses pendidikan itu lebih merata di zaman SBY, kita mengenal istilah BOS, bantuan operasional sekolah. Diperkenalkan itu kira-kira tahun 2005 pada periode awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yang mana BOS ini mampu meringankan biaya pendidikan bagi sekolah-sekolah negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan, ini akses program yang digunakan SBY itu dulu itu. Nah, angka partisipasi kasar APK di zaman SBY itu mencapai 115% pada akhir 2014. Dan APK SMA sederajat MA SMK pada 2014 itu berapa? 78,06%. Nah, di era Jokowi akses pendidikan diperluas melalui program unggulannya itu supaya anak-anak mampu mengakses pendidikan. Kita kenal tadi di awal tentang KIP, Kartu Indonesia Pintar, ya, yang dirancang untuk memberikan bantuan tunai langsung pada siswa dari keluarga kurang mampu agar mereka bisa melanjutkan pendidikan hingga SMA atau SMK atau setara. Jokowi juga mendorong perluasan akses pendidikan yang tadi melalui program 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Nah, bagaimana hasilnya? APK SD pada tahun 2020, ini tahun 2020, penelitiannya itu mencapai 108,44, ada penurunan ya untuk SD ya. Terus untuk SMA, APK SMA dan sederajat itu 87,77%. Saya belum mendapat data yang mutakhir, nanti kita coba lihat ya akhirnya seperti apa data yang mutakhirnya. Jadi memang kalau dibandingkan zaman SBY untuk tingkat SD itu ada penurunan, tapi untuk tingkat SMA itu ada kenaikan. Terus bagaimana kualitas pendidikan, kualitas tenaga pendidik? Salah satu capaian penting di era SBY adalah program sertifikasi. Dulu gaung tentang sertifikasi guru itu mulai diperkenalkan ya pada tahun 2000, awal-awal tahun 2005 ya, yang dulunya misalnya tidak semua jurusan bisa menjadi guru pada zaman SBY itu, harus melalui sertifikasi dulu. Jadi tidak karena dia udah kuliah jurusan apa jadi guru. Nah, harus ada sertifikasi dulu zaman SBY itu. Nah, tujuannya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas guru. Nah, pada akhir masa jabatan SBY 2014, sekitar 63% guru telah tersertifikasi. Jadi pada zaman itu, terakhir SBY itu udah 63% guru itu sudah tersertifikasi. Lalu pada zaman Jokowi di tahun 2020 itu udah ada peningkatan tinggi karena memang udah dicanangkan oleh SBY, tinggal diteruskan dan polanya udah mulai terstruktur hingga akhirnya ada kenaikan 80% guru tersertifikasi. Nah, bagaimana infrastrukturnya? Di zaman SBY pada tahun 2014, lebih dari 30% sekolah di Indonesia masih dalam kondisi rusak ringan dan hingga berat. Ada 30% yang dalam kondisi rusak ringan dan berat. Nah, tahun 2020 sekitar 20% sekolah masih membutuhkan perbaikan atau rehabilitasi, ada rusak ringan dan berat itu ada 20%. Tentu data ini masih data yang harus kita cek lagi, terutama tentang data dasarnya ya. Oke. Yang keempat,
tentang kurikulum. Nah, data kurikulum tahun 2013 diterapkan secara bertahap sejak 2013, meski mengalami ya pada zaman SBY dan Jokowi mempunyai perubahan kurikulum. Ya, kurikulum. Nah, prestasi siswa dan standar internasional pada tahun 2012, peringkat Indonesia ini nih yang tentu jadi tolak ukur output dari pendidikannya. Pada tahun 2012 peringkat Indonesia di PISA yang tadi adalah nomor 64 dari 65. Bayangkan 64 dari 65. Ya, dari 65 negara dalam bidang matematika, sains dan literasi. Dan pada tahun 2018 peringkat Indonesia di PISA itu meningkat sedikit menjadi 72 dari 79. Meningkatnya dari mana saya juga kurang tahu, namun datanya menunjukkan seperti itu. Nah, pendidikan vokasi, presentasi siswa SMK dari SMK pada zaman SBY itu 46% yang vokasi. Sedangkan di zaman Jokowi ada kenaikan 5% jadi 51%. Itu kira-kira sahabat tentang bagaimana gambaran kondisi pendidikan di zaman SBY dan zaman Jokowi. Tentu masih banyak PR yang harus dibenahi tentang pendidikan, dan mudah-mudahan di era Prabowo yang mencetuskan ide baru, terutama bicara tentang makanan buat anak-anak supaya bergizi, supaya dari mulai sehat jasmani dan sehat sehat pikir, sehat rohani ya. Nah, dari mulai makan kenyang hingga akhirnya diharapkan dari makan kenyang siswa dapat berpikir dengan tenang, ya, berpikir dengan tenang, dan akhirnya ketika berpikir dengan tenang maka keluarlah ide-ide cemerlang gitu ya. Ya, kita lihat saja sambil kita simak bagaimana kinerja Menteri Pendidikan di era Prabowo. Apakah akan memunculkan kurikulum lagi? Kita lihat ya. Untuk sementara itu dulu sahabat tentang pendidikan. Nanti kita akan coba olah lagi, belajar lagi, perdalam lagi, dan kita simak bagaimana kebijakan-kebijakan pendidikan di era Prabowo. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.